bukan persoalan siapa yang menulis dan gayanya seperti apa, tapi cara kita membaca itu. Membaca buku-buku gerakan buruh atau buku-buku buruh itu membaca sistem sebenarnya. Bagaimana sistem bekerja di masa lalu, di saat ini, dan mungkin bisa membaca masa depan. Novel itu sampai sempat dilarang oleh Belanda karena ya bisa menimbulkan perlawanan pada saat itu ya dengan berserikat berkumpul. Kalau misalnya Hikayat Qadirun tuh, kamu kalau baca Hikayat Qadirun kamu bakal tahu polisi zaman dulu sama sekarang tuh masih sama aja gitu. Hai teman Leon, balik lagi di segmen Leon Talk. Kali ini kita akan sudah memasuki episode 7. Saya akan memulainya dengan membahas terkait buku, di mana buku ini sering menjadi salah satu cara untuk mencari jawaban atas rasa ingin tahu kita. Kali ini saya sudah mengundang salah satu narasumber yang keren banget gitu ya. Ini banyak banget lah tahu soal perbukuan gitu. Kita agak gimmick dikit boleh lah Kak. Di samping saya udah ada Kang Jarjit. Dia akan menjelaskan terkait buku, spesifiknya terkait perburuhan, apa yang beliau tahu. Mungkin sebelum kita bahas masuk ke diskusinya, kita mau perkenalan dulu nih. Boleh Kang Jarjit mau menyapa teman-teman yang menonton dan boleh mungkin jelasin background-nya gimana nih kesehariannya. Oke, halo semuanya, salam kenal yang menonton video ini. Saya Jarjit, saya merupakan salah satu pengelola toko buku Pelagia, toko buku independen di Bandung yang menjual buku-buku dari berbagai macam buku ya. Salah satunya mungkin buku yang bakal kita bahas di podcast saat ini itu buku-buku tentang perburuhan ya. Seperti itu sih, sekarang seperti itu. Sebenarnya kalau kerja sebelum Pelagia saya sempat di kedai Jante juga gitu ya, sebagai pengelola juga, pengolah harian. Terus sebelumnya juga pernah kerja di salah satu toko marketplace gitu online. Nah mungkin itu pengalaman saya menjadi buruh tuh yang paling keras tuh mungkin di situ ya. Bagaimana jam kerja, upah di situ tuh merasa melelahkan lah gitu ya. Itu mungkin yang paling saya belajar. Oh ternyata seperti ini ya buruh tuh, menjadi buruh tuh gitu ya. Oke. Di toko buku sendiri orang-orang kan pasti datang ya, berlalu lalang datang, berkunjung. Orang tuh paling antusias tuh sama buku apa sih Kang? Macam-macam juga ya. Pembaca saat ini tuh sebenarnya lagi di fase shifting ya. Sebelum-sebelumnya kan pembaca tuh banyak buku-buku self improvement tuh kan naik banget ya. Tentang pengembangan diri, filosofi teras seni bersikap bodo amat misalkan kalian mau baca dan itu banyak banget gitu kan. Nah sekarang membaca tuh shifting, mungkin karena situasi Indonesia khususnya saat ini tuh sedang mengalami banyak hal yang mungkin dianggap merugikan masyarakat mungkin ya. Akhirnya buku-buku sosial politik tuh naik. Misal buku Madilog misalkan. Buku Madilog itu kalau saya ngobrol sama pegawai-pegawai toko pegiat-pegiat di toko buku lain tuh, itu per bulannya bisa keluar 3.000, 4.000 eksemplar gitu. Gila banget gitu Madilog. Yang ya itu kan bukan buku mudah untuk dibaca ya, buku Madilog tuh. Dan banyak banget pembelinya. Selain itu ya buku-buku tentang sejarah-sejarah gitu. Mau yang fiksi atau non fiksi itu lagi naik juga sebenarnya mah. Terutama ya Bandung yang secara dunia pergerakannya cukup aktif gitu ya. Akhirnya yang menomplang banget gitu. Ditambah mungkin dengan segala bentuk macam represivitas yang terjadi selama beberapa periode terakhir, itu membuat masyarakat takut untuk berkumpul gitu kan, berserikat. Akhirnya pintu keluarnya ya buku. Bagaimana ya akhirnya mereka mencari informasi, pengetahuan apa yang terjadi gitu. Itu melalui buku gitu. Seperti itu sih sebenarnya. Masih lagi, dan harusnya buku-buku perburuhan tuh naik. Dan saya curiganya harusnya buku perburuhan tuh naik di era-era sekarang harusnya ya. Seperti itu sih. Tapi buku perburuan sendiri toko buku tuh banyak nggak sih? Atau terbilang susah buat dicari? Tricky gitu? Kalau ngomongin toko buku independen, sebenarnya hampir setiap toko buku independen harusnya memiliki ya. Toko buku yang pernah saya datangi itu ada aja gitu buku-bukunya. Karena penerbitan juga banyak. Kita ada Sedane gitu kan. Penerbitan yang fokus di perburuhan di Bogor. Terus ada Ultimus juga di Bandung gitu. Terus ada Margin Kiri juga di Jakarta. Itu banyak sebenarnya. Dan ya buku-buku itu ada pasti terpajang di etalase. Ya belum yang di Jogja, ada Resis, ada itu banyak banget gitu. Ada Semut Api gitu, banyak banget. Cuman ya mungkin kalau mencari di toko buku yang sifatnya lebih besar gitu ya, mungkin agak susah gitu. Tapi sebenarnya banyak kok. Tapi pengaruh susahnya tuh apa nih Kang? Di toko buku yang besar gitu? Sebut saja Gramet gitu ya. Kita sebut merek nih sekarang, oke. Sebut saja Gramet lah.
Ya, kalau misalnya toko buku yang lebih mayor gitu ya mereka pasti berhubungan dengan penjualan. Seberapa laku buku-buku terbitan lain di luar. Kalau buku-buku independen kan lebih ke ya bagaimana memperkaya buku gitu. Ketika orang datang, ketika pembaca datang gitu, ya opsi untuk membaca buku itu beragam. Kalau toko buku independen seperti itu sifatnya. Dan dunia literasi kan sebenarnya lingkupnya itu aja ya. Maksudnya tuh ya kita saling kenal, kita saling tahu dari penerbitan, dari penulisnya, dari distributor-distributornya, pun sampai pelaku-pelaku yang menjualnya. Kita kan bisa saling kenal. Hanya di situ mungkin ada rasa solidaritas yang muncul gitu untuk saling membantu gitu. Akang sendiri pernah nggak sih baca buku tentang perburuhan ini? Baik secara umum maupun secara spesifik gitu isunya. Pertama kali baca buku perburuan itu sebenarnya Hikayat Kadirun ya. Semaun itu fiksi sebenarnya mah. Cuman saya tuh pada saat membaca itu saya nggak menyadari itu sebagai perjuangan kelas buruh gitu. Ya baru-baru setelahnya itu baru sadar oh ya itu aja novel kelas buruh. Sebenarnya kan kalau membaca sejarah buku-buku perburuhan itu kan sudah terjadi di zaman kolonial Belanda. Ketika mesin cetak masuk ke Belanda, mesin cetak masuk ke Indonesia, Belanda mengadakan mesin cetak, dan yang Belanda melakukan percetakan, yang tujuan awalnya itu ya mereka menyebarkan brosur-brosur, laporan-laporan belanja, yang untuk melanggengkan kekuasaan kolonial Hindia Belanda pada saat itu. Ya otomatis kan akhirnya akses untuk membaca buku itu hanya dimiliki oleh kaum penjajah, pemuka agama, bangsawan, atau kaum terpelajar gitu. Ya buruh-buruh atau kaum proletar kelas pekerja pada situ ya nggak bisa baca buku, apalagi pergantian dari huruf. Gitu. Dulu kan kita tuh sempat di aksara, Arapegon, Belanda datang berganti ke huruf Latin, otomatis buta hurufnya meningkat gitu. Untungnya kaum terpelajar itu mereka memiliki kesadaran kelas gitu. Hanya mereka membuat solidaritas organisasi serikat gitu. Misalnya serikat Islam yang andobongnya juga banyak, ada VTSP gitu yang kereta api gitu, yang PFB. Saya nggak tahu ya bahasa Belandanya karena panjang ya singkatannya gitu ya. PFB yang pabrik gula gitu. Dan VTSP misalkan dengan Semaun, Serikat Islam gitu. VTSP memiliki penerbitan koran sendiri, namanya Si Tetap gitu. Lalu dan makanya kan jadi polanya adalah ketika buku itu ada, serikat-serikat buruh itu melakukan klub baca. Jadi klub baca itu udah terjadi dari dulu. Reading group itu udah terjadi dari dulu gitu. Nanti bakal nyambung. Sekarang juga banyak klub baca, tapi apa? Nanti bakal nyambung di situ juga tuh. Udah terjadi banyak klub baca tuh di pada saat itu. Karena apa ya? Karena untuk akses terhadap buku kan nggak banyak. Kalau sekarang kan buku kita ngeluarin buku tuh bisa nyetak 1000, bisa nyetak 400, 500 gitu. Kalau dulu mungkin nyetak nggak sampai 100 gitu, atau ya sekitar puluhan gitu. Yang otomatis kan nggak semua orang bisa akses itu. Akhirnya ya adanya klub baca. Yang nyambung lagi ke Hikayat Kadirun, Semaun adalah salah satu pentolan bacaan liar. Yang pada saat itu tuh yang membuat Hikayat Kadirun, yang bercerita tentang seorang polisi yang akhirnya dia bergerak bersama kelas pekerja gitu. Dia memiliki 9 kelas bergerak bersama kelas pekerja untuk berserikat dan kumpul. Jadi inti dari novel itu adalah melawan priai, dan bagaimana untuk melawan priai gitu. Ya kita harus berserikat dan kumpul gitu. Itu novel itu sampai sempat dilarang oleh Belanda karena ya bisa menimbulkan perlawanan pada saat itu ya dengan berserikat dan berkumpul. Kalau dulu kan mudah banget untuk bahasa Indonesia mah. Kalau kata Max Kelar, kalau kata Mas Tuli kan, ya kalau kamu pegang aja tuh kepala-kepalanya di Jawa mah. Dipegang kepala-kepalanya atau ya pejabat-pejabatnya pada saat itu. Ya udah, masyarakatnya bakal ikut itu. Lalu selain itu ya Semaun membuat buku juga penuntun kaum buruh pada saat itu. Kayak how to gitu penuntun kaum buruh yang berisi mengapa buruh harus berserikat, macam-macam seperti apa aja gitu. Dan pada era itu, bacaan liar tadi, itu ada fase di sastra Indonesia itu disebut bacaan liar. Bacaan liar adalah buku-buku yang terbit di luar penerbitan resmi Belanda, karena pada saat itu Belanda punya penerbitan resmi namanya Balai Pustaka, yang melawan pandangan politik pemerintah kolonial Belanda. Bacaan liar itu ada ya, kalau kamu pasti pernah dengar ya Mas Marco gitu, Tiap Pak Adi Suryo, ya termasuk Semaun gitu. Itu ada hingga tahun 1926. Tapi kan dari situ kita bisa membaca bahwa Semaun yang membuat Hikayat Kadirun dan
penuntut kaum buruh itu, dia sempat tahun 1926 kan memimpin aksi pembobokan kerjanya buruh kereta api Semarang. Gitu. Jadi seperti itu gitu. Kalau ngomongin, dia sebenarnya awalnya kolonial. Kalau aku baca ya pertama Hikayat Kadirun yang ternyata ini itu metode pergerakan ya sebenarnya bukunya itu seperti itu sih. Oke. Selain tadi kan kalau di Hikayat Kadirun sendiri dia ini ngangkat isu soal berserikat, soal berkerumun kayak gitu ya untuk melawan. Nah, selain itu isu apa lagi sih Kang dari buku perburuhan ini yang diangkat selain untuk mendorong berserikat dan lain-lainnya gitu? Ya mungkin tadi kan pasca kolonial, ketika kolonial itu kan pasca kolonial atau kemerdekaan ya, awal kemerdekaan yang akhirnya kan ada Sopsi gitu kan. Kalau ada Sopsi, ada SK Trimurti yang buat Gerwas atau Gerwani saya lupa. Ya ada pasca kemerdekaan tuh banyak banget buku-buku tentang perburuhan. SK Trimurti ngebuat ABCD perjuangan buruh gitu. Sopsi ngebuat gerakan sejarah kelas buruh, sejarah gerakan kelas buruh tahun 1950-1955 gitu. Itu ya sebenarnya kerja pengarsipan dari organisasi Sopsi tentang perlawanan-perlawanan buruh yang terjadi di era sekian. Termasuk salah satunya yang pemogokan kerja buruh tahun 1950, kalau nggak salah. Ketika buruh menuntut THR itu bukan hanya diberikan kepada PNS, tapi juga diberikan kepada buruh-buruh gitu. Yang akhirnya kan kita sampai sekarang kan merasakan THR gitu kan. Atau tuh di Leon ada THR nggak? Kalau Leon nggak ada THR berarti gagal tuh Sopsi tuh. Jadi nggak maksud aku banyak macam-macam. Kalau dulu itu ya karena itu ya akses membaca dan buta huruf itu sangat tinggi. Jadi buruh-buruh tuh nggak menulis gitu. Jadi buruh-buruh itu biasanya hanya dijadikan, bukan hanya dijadikan, Nah, buruh-buruh itu hanya mereka melakukan proses ya ikut klub baca aja, berbagi pengalaman, melakukan pengarsipan yang nanti ya kayak diterbitin sama dewan pimpinannya gitu. Makanya kan Gerwani hadir juga kan, suatu program Gerwani kan memberantas buta huruf pada saat itu. Akhirnya mereka membuat TK, membuat sekolah dasar gitu. Karena memang tingkat buta hurufnya tinggi. Nah kalau bergeser sampai sekarang, kalau Orde Baru kan susahnya. Kita melacak Orde Baru itu susah karena serikat buruh tuh cuma satu, SPSI, yang itu pun dikontrol oleh pemerintah gitu. Pun akhirnya hadir tahun 92 itu Mutar Papahan gitu. Mutar Papahan gitu. Jadi ketika Orde Baru ya fungsi serikat itu ya nggak ada gitu. Ada, maksudnya ada, tapi bentuknya tuh bawah tanah banget gitu. Dan mereka underground banget, nyebarin pamflet, sebaran-sebaran. Meskipun secara karya sastra pun masih ada kalau ngomongin sastra ya. Tapi yang nggak full ngomongin buruh. Saya amat pengetahuan saya nggak full ngomongin buruh. Pasca kemerdekaan itu udah lama tuh banyak banget tuh buku pemburuhan. Di puisi pun ada, itu full ngomongin buruh, Ayas Darta. Judulnya tuh tentang detik atau rangsang detik, saya lupa judulnya. Itu full puisinya tuh ngomongin perburuhan, bagaimana kelas pekerja harus berjuang, berserikat gitu. Tapi intinya adalah dari ketika kesadaran, jadi buku-buku itu adalah pengantar kesadaran kolektif itu tumbuh. Ketika kesadaran kolektif itu ada, itu kan diterbitkannya oleh organisasi itu, buku-buku itu tuh LSM kalau nggak penerbitan. Karena pada saat itu penerbitan juga terbatas. Ini kan yang diterbitin buku-buku itu oleh LSM-nya, oleh organisasinya. Bahkan bukunya SK Trimurti tadi yang ABC Perjuangan Buruh itu diterbitkan oleh Partai Buruh Indonesia kok pada saat itu. Kesininya Orde Baru, reformasi semakin bebas, organisasi buruh semakin banyak gitu, dengan tujuan dan ideologinya masing-masing. Sekarangnya masih banyak gitu terbitan-terbitan tentang buruh dan mengangkat isu-isu yang sejarah lama pun banyak juga gitu buruh-buruh yang menulis kalau sekarang. Karena yang mungkin bedanya itu saat sejarah bedanya dulu ya aksesnya nggak semudah itu. Sekarang aksesnya kan lebih mudah gitu, banyak sekali gitu. Kita tinggal buka di Google gitu ya, marketplace gitu, untuk mencari buku-buku itu gitu. Buku-buku penulisan juga banyak, dari cara menulis juga banyak gitu. Hanya banyak sekali buruh yang menulis. Misalkan di Sedane gitu, melakukan perlawanannya, saya lupa judulnya. Yaitu tuh isinya 15 buruh yang menulis gitu. Dari buruh yang dari zaman Orde Baru, buruh outsourcing pegawai pemerintahan, guru, sampai yang mengalami pemogokan kerja tahun 2011-2012 yang besar-besaran itu ada juga gitu. Membaca buku-buku gerakan buruh atau buku-buku buruh itu membaca sistem sebenarnya. Bagaimana sistem bekerja di masa lalu, di saat ini, dan mungkin bisa membaca masa depan. Nah, bukan mungkin, harusnya bisa membaca masa depan. Karena sebenarnya polanya seperti itu aja. Patternnya sama aja gitu. Dan di buku-buku itu kan ditulis juga banyak. Cuman ya mungkin hanya berbeda-beda corak-corak dikit lah gitu. Kalau misalnya Hikayat Kadirun tuh, kamu kalau baca Hikayat Kadirun kamu bakal tahu polisi zaman dulu sama sekarang tuh masih sama aja gitu. Polisi zaman dulu sama sekarang tuh masih gini, masih gini-gini, kena gini gitu.
ya akhirnya kita membaca itu sebagai materi bagaimana sistem bergerak, bagaimana kita harusnya bergerak gitu. Membaca buku-buku buruh tuh. Makanya kenapa tadi saya bilang di awal bahwa buku ini penting. Buku buruh tuh harusnya ikut naik di masa sekarang. Ya. Karena ya bagaimana kita melakukan pengorganisiran di buku-buku tersebut tuh. Yang saya juga entah mengapa kebanyakan malah membaca buku buruh tuh hanya di levelnya logika atau kisah, kasihan bla 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 itu banyak banget. Padahal enggak. Kalian membaca buku buruh itu ya membaca sistem, membaca bagaimana materi-materi itu bergerak. Seperti itu sih. Atau mungkin karena dipengaruhi juga ada perbedaan kata antara buruh dan karyawan gitu. Ya itu jelas, itu kan permainan Orde Baru kan sebenarnya. Jelas permainan Orde Baru. Cuman banyak faktornya sebenarnya. Mengapa banyak buku-buku buruh itu tidak naik atau kurang ramai. Sebenarnya kalau ngomong kurang ramai sih enggak ya. Ada aja pembelinya gitu. Ada juga pembacanya. Cuman kenapa nggak semasif buku-buku yang lain? Karena kesadaran politiknya mungkin tidak terbentuk. Pertama itu pendidikannya di awal tidak terbentuk juga. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada anggapan bahwa kadang buku-buku perlawanan tuh secara cover kurang menarik, gitulah. Karena cover tuh kurang menarik. Sementara kan visual tuh ngaruh zaman sekarang tuh ya. Visual tuh ngaruh banget zaman sekarang. Meski ada kata-kata don't judge a book by its cover gitu ya. Meskipun ada kata-kata itu tetap aja gitu. Ada cover-covernya nggak menarik. Gitu. Sebenarnya visual tuh sangat menjual daerah sekarang tuh gitu. Ada buku yang jelek tapi visualnya bagus, covernya bagus tuh banyak gitu. Dan itu menjual gitu. Dan kebanyakan buku-buku secara covernya kurang menarik. Cuman ya di luar cover ya kita ngomongin sistemnya bahwa pendidikannya nggak ke situ. Nggak semua orang itu sadar mereka buruh gitu. Mereka perlu membaca buku-buku buruh, mereka perlu memahami lagi hak-hak mereka gitu. Karena kan membaca buku buruh salah satunya memahami hak-hak kita sebagai pekerja, sebagai masyarakat Indonesia gitu. Yang mereka ya akhirnya nggak sadarkan itu, ya mereka hanya bekerja, hanya lempeng-lempeng aja. Karena akses bukunya pun, akses informasi dan pengetahuannya kan terbatas juga ke masyarakat yang ada di. Kalau di kota ya mungkin lebih banyak kesadarannya gitu. Tapi kan kalau kita ngomongin pedesaan, siapa yang ngerti soal buku-buku buruh? Iya, masih jauh ya. Masih jauh banget gitu. Sementara kan secara sistem pendidikan, di buku-buku mata pelajaran kan ada emang ngomongin perburuhan dari SD sampai SMA. Pun sejarahnya pun sejarah-sejarah yang narasi besar. Berarti kemarin kan Indonesia kan sempat terbitin sejarah Republik Indonesia tuh. Nggak akan ada tuh misalnya buku-buku sejarah kayak Ultimus tuh sempat terbitin buku sejarah judulnya sekitar hari 17 Agustus 45. Nih, sini ada covernya nih. Sini link belinya. Iya, ada link belinya Ultimus gitu. Itu karena Sidi Kertapati. Sidi Kertapati itu suaminya Ester Ruqyah gitu. Sidi Kertapati itu menuliskan peristiwa 17 Agustus 45 dari kacamata, bukan kacamata Soekarno, Hatta, Yamin, atau Syahrir pada saat itu. Tapi di kacamata organisasi-organisasi atau pelaku-pelaku lain. Bagaimana dari tanggal 15 sampai ke kemerdekaan itu, proklamasi itu jadi itu ada peran-peran dari organisasi atau serikat itu. Nah itu kan kita nggak membaca itu. Akhirnya kan yang kita di sekolah kan hanya taunya, oh ya udah gitu. Iya ya Hatta, Syahrir kayak gitu aja gitu. Sementara kan ada kolektif yang bergerak juga gitu. Makanya ya wajar gitu. Seperti itu. Nah tadi ada suara netizen kan. Suara netizen gimana soal gaya penulisan buku-buku perburuhan ini? Secara general tuh yang disukain masyarakat tuh kayak gimana gitu Kang? Sedangkan menurut pengalaman Akang, kebanyakan buku buruh perburuhan ini gaya penulisannya kayak gimana? Sebenarnya ya kayak penulisan esai pada umumnya aja ya. Ada yang naratif, ada yang deskriptif. Cuman kalau saya sih membacanya, kita harus menyadari bahwa masyarakat kita tuh bukan pembaca yang ahli gitu. Aku yakin masyarakat kita membaca, cuman bukan membaca yang ahli, yang ngerti soal istilah-istilah gitu. Kadang kan suka bingung gitu. Madilog siapa sih? Di sini ada, kamu udah pernah baca Madilog? Udah pernah tamat tuh? Belum tamat. Aku belum tamat, capek bacanya gitu kan, ada rumus-rumus gitu kan. Maksud gue, kayaknya masyarakat kita tuh emang lebih suka dengan kalimat-kalimat yang lebih ringkas, tapi jelas secara argumentasinya, secara logikanya jelas gitu. Tapi baik lagi gitu, pada akhirnya bukan persoalan siapa yang menulis dan kalau saya sih memandang gitu ya, bukan persoalan siapa yang menulis dan gayanya seperti apa, tapi cara kita membaca itu. Cara membacanya seperti apa. Kan kita bisa membaca keberpihakan penulis kan dari bagaimana dia menuliskan tentang pengusahanya, tentang negaranya, tentang buruhnya gitu. Pekerjaan mereka seperti apa, upah kerja seperti apa gitu. Ini kan kita membaca itunya gitu.
pun yang perjuangan itu yang dilakukan itu oleh teman-teman, oh ternyata bisa nih gitu. Bisa nih, misalkan di luar ada Marian Aida gitu ngebuat buku eksperimen kota kecil antikapitalis, oh ternyata bisa nih di Spanyol nggak salah. Ada daerah kecil antikapitalis gitu. Sebenarnya bisa gitu. Dibacanya itunya sebenarnya. Kalau ngomongin kualitas ya, kualitas itu kan sangat subjektif ya pada akhirnya gitu. Kalau ngomongin kualitas, oh jangan-jangan tulisannya jelek, tulisannya bagus, ini kan sangat subjektif sebenarnya. Menurut aku dan menurutmu bisa beda gitu. Yang ini mah bagus, ini jelek bisa beda. Cuman yang penting mah nulis dulu aja gitu. Buruh-buruhnya menulis gitu. Akademisinya, penelitinya pada menulis karena memiliki peran masing-masing pada akhirnya gitu. Seperti itu sih sebenarnya. Oke. Nah, tadi kan secara pendekatan penulisan mungkin kayak gitu ya. Kalau misalkan buat teman-teman mungkin yang mau baca baru mau baca nih kan, kalau baca Mandilog langsung Mandilog kayaknya shock berat gitu ya. Nah, permulaannya tuh baca dari mana sih Kang? Mungkin Kalau rekomendasi Mandilog, yang rada mudah untuk dipahami gitu, sebelum mengambil buku yang jauh lebih kompleks. kalau Mandilog kan berat ya. Das Kapital 1 ya. Tekatnya mengerikan. Kalau untuk baca buku ya, sebenarnya bisa dimulai dari manapun. Saya tuh orang yang ya kalau mau baca buku mulai dari mana aja. Karena pada akhirnya buku tuh kadang ada domino efek. Ketika kamu baca tuh, ini apa? Oh aku nyari tentang ini. Kok ada ini? Kok ada ini? Akhirnya ada domino efek ya. Dibaca dari manapun aja gitu. Yang kalian kira-kira pengen baca dan kalian mengerti tentang isinya gitu. Tentang sejarah-sejarah perburuhan. Ya, misalnya bisa dari bukunya Joko Surya Menggolo, Joko atau Jafar saya lupa. Joko Surya Menggolo itu terbitan Margin Kiri, sejarah buruh. Terus saya bisa baca Jan Ingolson juga. Bisa tadi baca misalkan aku pengen mulai dari fiksi ya bisa baca Hikayat Kadirun, Mas Marco yang Sudun Hijau Mata Gelap gitu. Atau aku mau mulai dari puisi ya tadi S. Darta, terus Mas Marco juga menulis puisi yang sama rata sama rasa gitu. Dari situ sebenarnya mulai dari mana aja gitu. Karena kan kemampuan membaca setiap orang berbeda ya. Betul. Ya mulai dari mana aja. Kalau cari aja buku-buku tentang perburuhan, kalian nemu, ini menarik nih. Bagaimana buruh menuliskan perlawanannya, bagaimana buruh bergerak, berorganisasi, gitu, berjuang. Mulai dari situ aja gitu. Sejarah buruh itu dari mana? Mulai dari situ aja. Karena ada domino efek kok nanti. Pasti, oh ini gini ya, oh hak pekerja tuh gini ya, oh ekonomi tuh gini ya, oh ekopol tuh kayak gini ya. Pasti ada lingkaran domino efeknya. Saya yakin seperti itu bakal terjadi. Itu sebenarnya. Oke. Tapi kalau misalkan pengen tahu nih soal perburuhan, apakah harus langsung dari buku gitu atau bisa dari website, dari mana? Menurut Kang sendiri gimana nih? Iya, kalau ngomongin perburuhan ya bisa dari manapun sebenarnya. Bisa dari karena kan yang paling dekat dengan masyarakat sekarang itu kan konten ya. Iya. Konten Instagram itu bisa dimulai dari situ kan. Awareness kita itu, kesadaran kita tuh bisa dibangun dari situ. Kalau balik ke zaman dulu kan ya koran itu salah satu bentuk perjuangan buruh juga kan. Makanya ada tadi Setetap, terus ada banyak lah. Ini sebenarnya ya luas untuk mencari informasi pengetahuan tuh. Kalau di Bandung ada trimurti.id gitu. Ada trimurti.id gitu kan, itu fokus menuliskan perjuangan buruh. Itu banyak, dan itu bisa dari manapun. Bisa dari konten. Tapi yang paling jelas tuh ya dari konten sebenarnya. Karena kontennya main dekat dengan masyarakat kita gitu. Jadi nanti bagaimana caranya akhirnya isi konten Instagram, TikTok itu bukan soal MBG joget-joget 6 juta sehari gitu. Tapi bagaimana buruh bisa joget-joget dapat gaji 7 juta atau 10 juta sebulan, THR banyak, kerja cuma 7 jam 8 jam gitu. Cuti berbanyak, cuti haid, cuti hamil ya, cuti melahirkan gitu. Terlalu banyak joget-joget. Kapan kita bisa gitu kan sebenarnya gitu. Ya bacanya ya itu, kayaknya kita harus membaca lagi buku-buku perburuhan, tapi bukan dari kacamata logika atau penalaran atau rasa moral gitu, dari material bagaimana mereka bergerak. Dan mereka sempat berhasil kok gitu. Sopsi sempat membuat THR cair gitu. Pemogokan teman dulu bisa naikin upah rendah dari Belanda itu bisa naik. Apakah sekarang bisa berhasil? Saya yakin masih bisa kok. Cuman emang harus kayaknya solidaritasnya super kuat lagi. Oke. Gitu sih. Nah, selama Kang kerja di toko buku nih, Orangnya buruh sebenarnya. ada nggak sih 3 buku yang soal perburuhan ya, spesifik soal perburuhan ini yang paling sering terjual gitu? 3 buku. Nanti ditunjukin di sini. Pertama buku-buku sederhana itu jelas. Karena yang fokus sekarang tuh yang fokus banget terbitin soal perburuhan tuh sederhana gitu. Pertama itu memetakan gerakan buruh, itu menceritakan bagaimana yang memetakan gerakan buruh gitu, melihat buruh-buruh yang ada di Indonesia itu seperti apa gitu.
Lalu buku yang kedua mungkin itu Buruh Meneruskan Perlawanannya tadi. Itu sih menurutku membaca buku sekitar Hari Proklamasi 17 itu penting juga untuk menyadari bahwa ya mungkin itu nggak tentang fokus perburuan ya. Cuman akhirnya kita sadar bahwa proses proklamasi, proses yang mungkin diagung-agungkan atau dielu-elukan pada saat kolonial, dan sampai sekarang juga gitu. Banyak orang itu ada keringat atau hasil dari perjuangan kelas buruh juga. Oke. Itu penting sih. Gini nih pertanyaan terakhir nih Kang. Tadi kan Kang sempat mention nih di awal pernah menjadi buruh gitu kan, menjadi buruh kita. Sedangkan sering banget baca buku perburuhan tadi soal sistematisnya dan lain-lain itu ada patternnya tersendiri. Menurut Kang sendiri gimana sih dengan hasil wawasan yang Kang dapat dari bacaan dan dengan pengalaman Kang sendiri itu ada relevansinya nggak sih? Selalu. Pasti selalu ada. Ya bagaimana kita harus berserikat ya, misalkan barista tuh ya kudu harus buat serikat barista gitu kan, karena kita nggak tahu kita bakal berhadapan dengan pemilik modal yang seperti apa atau negara yang seperti apa gitu. Itu jelas. Pertama itu. Yang kedua, bagaimana kita akhirnya melakukan perluasan membaca. Kalau di buku mungkin perluasan membaca ya. Bagaimana propaganda atau bahasa ngeri namanya propaganda gitu. Perluasan membaca itu terjadi. Bagaimana akhirnya pembaca itu semakin meluas, bukan hanya kalangan-kalangan yang memang sudah membaca gitu. Bagaimana anak-anak muda juga pada ikut membaca gitu. Itu kan ada settingnya juga gitu. Itu dilakukan juga gitu. Apa yang ketiga ya? Yang paling saya lakukan itu ya membuat diskusi paling. Di toko buku kan, akhirnya kan toko buku kan menjadi ceruk juga ya. Menjadi ceruk atau ruang-ruang diskusi terjadi ya. Dengan segala macam isu ya. Itu kan salah satu proses mencari kawan, satu rahmi, bukan hanya proses pertukaran ilmu gitu. Tapi ya proses kita bersolidaritas dengan yang lain, kenalan dengan orang lain. Ya mungkin kan saya kenal dengan banyak orang itu ya kebanyakan dari diskusi gitu. Biasa SKSD, dari mana gitu, ngobrol, kamu dari mana gitu. Ya, kita kan saling memahami gitu. Sekarang saya mau nanya terakhir lagi, tadi juga udah terakhir. Nah, untuk penutup video ini nih, kira-kira ada pesan gak sih buat yang nonton atau buat teman-teman sekalian yang mau tahu soal perburuhan atau apa gitu? Ya kalau misalkan ngomongin buku perburuhan ya tadi ada buku-buku seperti itu, bisa yang saya tadi mention ya baca-baca aja kawan-kawan gitu. Terus tetap berkolektif gitu, tetap berserikat, tetap berkumpul karena itu adalah senjata yang paling bagi saya adalah senjata yang paling ampuh untuk melawan rezim gitu atau melawan penindasan gitu. Saya ingin mengutip salah satu puisinya S. Darta aja sih, bahwa intinya bagaimana kita harus merdeka atas penjajahan dari sepiring nasi aja. Intinya itu, kita terus tetap harus berjuang aja. Karena ya kalau enggak ya mati kita mungkin. Oke, terima kasih Kang Jarjit atas pemaparannya, atas sama-sama. berbagi cerita, pengalaman dan segala rupanya gitu ya. Ternyata membaca buku perburuhan itu bukan cuma soal penulisnya, bukan cuma judulnya, bukan cuma visualnya gitu ya Kang, tapi kita harus bisa baca soal sistematisnya itu, pattern-pattern yang ada di masyarakat dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu kayak gimana gitu. Karena ternyata setelah kita baca banyak buku tuh banyak banget patternnya yang sama sebenarnya. Kalau teman-teman sekalian bisa mulai baca soal perburuhan mulai dari mana aja, jangan takut untuk memulai. Karena dengan memulai dari mana aja, tadi kata kayak Kang Jarjit gitu, nanti ada rasa penasaran, ada domino efek. Jadi untuk teman-teman yang mau tahu soal perburuhan bisa dimulai dari mana aja. Terima kasih sudah menonton episode ini. Sampai berjumpa di episode Leon Talk berikutnya. Saya Lili Aulia pamit undur diri. Peace out.